Sania kan perempuan yang mengunggah foto perceraiannya di TikTok, kemudian dilenyapkan nyawanya oleh mantan suaminya. Ketika akhirnya Sania kan meninggalkan pernikahannya yang buruk, dia mengatakan sejumlah anggota komunitasnya yakni Muslim Asia Selatan membuatnya merasa bahwa dia telah gagal dalam hidup. Melalui TikTok, Sania menemukan dukungan dan kenyamanan dari orang-orang asing sampai mantan suaminya menemukannya lalu melenyapkan nyawanya. Tas-tasnya telah dikemas rapi, dia siap untuk melangkah pergi. Tanggal 21 Juli seharusnya menjadi hari di mana Sania Khan, 29 tahun, meninggalkan Chicago, Illinois, Amerika Serikat, dan meninggalkan trauma dari pernikahan yang retak untuk memulai kehidupan mandiri di kota kelahirannya di Chattanooga. Namun hari itu dia justru dipulangkan ke rumahnya di Tennessee di dalam peti. 3 hari sebelumnya, petugas keamanan menemukan tubuhnya yang tak responsif di dekat pintu masuk kondominiumnya di Chicago yang dulu merupakan tempat tinggalnya bersama suami, Rahel Ahmad, 36 tahun. Di bagian belakang kepala terdapat luka tembak dan dia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketika polisi tiba di lokasi, Ahmad telah mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan menarik pelatutnya. Dia juga dinyatakan tewas. Menurut laporan polisi yang dibagikan kepada Chicago Sun-Times, pasangan ini sedang menjalani proses perceraian dan Ahmad yang telah pindah ke negara bagian lain setelah berpisah dengan Khan melakukan perjalanan sejauh 1.120 km kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan pernikahannya. Peristiwa ini adalah babak terakhir dan tragis dari hidup Khan, fotografer muda berdarah Pakistan Amerika yang baru saja menemukan suaranya di platform media sosial di TikTok sebagai perempuan muda yang melawan trauma pernikahan dan stigma perceraian di komunitas Asia Selatan. Kematiannya telah membuat teman-teman Khan terguncang dan perasaan ini bergema pada pengikut-pengikutnya di TikTok. Juga perempuan Asia Selatan lainnya yang berkata mereka merasakan tekanan untuk tetap berada dalam pernikahan yang tak sehat demi menjaga nama baik keluarga besar. Dia berkata 29 akan menjadi tahunnya dan ini akan menjadi awal yang baru, ujar Brianna Williams, teman kuliah Khan. Dia sangat menunggu-nunggu momen ini. Bagi teman-temannya, Khan adalah sahabat yang selalu membawa keceriaan. Dia otentik, positif, dan tak pernah mementingkan diri sendiri. Dia seorang yang akan memberi Anda pakaian yang dikenakannya bila Anda butuh, kata Mendusek, 31 tahun sahabat Khan. Bahkan ketika dia melalui saat-saat terberat dalam hidupnya, dia selalu yang pertama menelpon dan bertanya pada teman-temannya bagaimana keadaan mereka. Di Instagram, di mana Khan pertama kali membangun platform publiknya, dia menjabarkan kecintaannya pada fotografi dengan kalimat, "Saya membantu orang-orang jatuh cinta dengan diri mereka sendiri dan satu sama lain di depan kamera." Khan mengabadikan acara pernikahan, foto kehamilan, baby shower, dan acara-acara lain, baik untuk klien besar maupun teman-temannya. Dia paling merasa hidup bila berada di belakang kamera, ujar Sek. Kelebihannya adalah membuat orang yang difoto merasa nyaman di depan kamera, sehingga dia bisa menangkap emosi dan kebahagiaan yang tak dibuat-buat. Di saat yang sama, Khan juga menginginkan kebahagiaan yang sama untuk hidupnya. Setelah berpacaran dengan Ahmad selama 5 tahun, mereka menikah pada Juni 2021 dan pindah ke Chicago. Mereka menggelar pernikahan ala Pakistan yang besar dan mewah. Kenang seorang teman kecil Khan, tapi pernikahan itu dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Khan mengklaim Ahmad telah lama memiliki masalah kesehatan mental. Pasangan ini juga lebih banyak menjalani hubungan jarak jauh sebelum menikah, yang menurut teman-temannya menutupi ketidakcocokan keduanya. Masalah mulai muncul pada Desember lalu ketika menurut temannya, Khan berkata Ahmad mengalami krisis mental dan dia merasa tidak aman. Sementara itu keluarga Khan melalui teman-temannya menolak berbicara untuk artikel ini. Penyakit mental dan permasalahan dalam hubungan kerap diidentifikasi sebagai faktor terbesar yang membuat perempuan menghadapi kekerasan dari pasangannya. Ahli kekerasan dalam rumah tangga mengatakan wanita menghadapi risiko yang terbesar untuk dibunuh pasangannya ketika mereka meninggalkan hubungan. Peristiwa pada Desember itu memicu Khan yang sebelumnya selalu menyimpan permasalahan rumah tangganya untuk terbuka akan pernikahannya yang tidak bahagia, ujar teman-temannya.
Mereka mengatakan kan mendiskusikan pernikahannya, bercerita bahwa suaminya tidak tidur dan kerap berlaku aneh, menolak permohonannya untuk menjalani terapi, dan dia merasa bahwa penyakit mental suaminya telah menjadi beban untuknya. Namun, teman-temannya menduga walaupun mereka semua menasihatikan untuk meninggalkan suaminya, orang-orang lain dalam hidup Khan memintanya untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Williams, 26 tahun, berkisah temannya itu menangis saat mereka bertemu di Chicago pada Mei. Dia berkata perceraian dianggap memalukan dan dia merasa sangat kesepian. Khan menurutnya berulang kali berkata Lok Kya Kahenge, yang dalam bahasa Urdu dan Hindi berarti apa kata orang nanti. Sebagai anak yang orang tuanya bercerai, Khan mengaku merasakan sendiri bagaimana stigma dari sejumlah komunitas Asia Selatan terhadap perempuan yang meninggalkan pernikahan. Ada banyak tekanan secara budaya kepada keluarga besar dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain, kata Neha Gill, Direktur Eksekutif Abnagar, organisasi di Chicago yang memberikan pendampingan kepada wanita-wanita keturunan Asia Selatan yang mengalami KDRT. Banyak komunitas Asia Selatan yang masih memandang perempuan sebagai inferior dan harus dikendalikan, ujar Gill. Dia menambahkan budaya Asia Selatan sangat komunal, jadi mereka akan memprioritaskan keluarga atau komunitas dibandingkan keselamatan dan kenyamanan orang per orang. Namun dengan dukungan dari teman-temannya, Khan akhirnya mengajukan perceraian pada Agustus secara sah berpisah dari suaminya. Dia juga mengajukan perintah menjaga jarak dan mengganti semua kunci pintu apartemennya, kata teman-teman Khan. Dan dia mulai membagikan kisahnya di TikTok, menyebut dirinya sebagai kambing hitam dalam komunitasnya. Dalam salah satu unggahannya, dia berkata, menjalani perceraian sebagai perempuan Asia Selatan membuat Anda kadang merasa gagal dalam hidup. Anggota keluarga saya berkata, jika saya meninggalkan suami saya, berarti saya membiarkan setan menang. Bahwa saya berpakaian seperti perempuan nakal dan bila saya kembali ke kampung halaman, mereka akan membunuh saya sendiri, ia berkata dalam unggahannya lain. Di saat kematiannya lebih dari 20.000 orang mengikuti Khan di TikTok, Bisma Parvel, seorang perempuan Muslim Pakistan Amerika salah satunya, saya ingat setelah saya menonton salah satu videonya saya mendoakannya, ujar Farves. Perempuan di situasi ini dinasihati untuk bersabar dan dalam hubungan KDRT sabar bukan jawabannya. Kita selalu mengatakan pada anak perempuan untuk menjaga diri mereka, tapi penting juga untuk membesarkan anak laki-laki yang menghormati perempuan. Ini dimulai dari rumah dan setiap rumah harus membuat perubahan, itu kata Farves. Demikianlah kasus yang kita bahas hari ini. Kira-kira apa menurut teman-teman, apa pembelajaran dari video ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.